sebelum kerajaan Muna terbentuk pada tahun 120 Masehi, telah terbentuk 8 kampung yang mengikat diri satu sama lain dalam sebuah union dan mengangkat Mienu Wamelai untuk jadi pemimpin tertinggi mereka. Lambat laun, ke-8 kampung tersebut terbelah menjadi 2 bagian utama yang terdiri dari masing-masing 4 kampung. Adapun penduduk asli Muna merupakan suku Tomuna yang termasuk ke dalam ras Wedoid, di mana asal-usul mereka dari kawasan Sri Lanka. Pada awalnya mereka mendiami wilayah Liangkobori, lalu suatu ketika 40 orang dari mereka melakukan perjalanan hingga akhirnya terdampar di sebuah daratan di Pulau Muna yang pada saat ini merupakan daerah yang bernama Bahutara. Kisah tersebutlah yang menjadi cikal bakal peradaban Muna hingga akhirnya menjadi salah satu kerajaan besar di Sulawesi Tenggara. Secara administratif, kerajaan Muna terbentuk ketika Laeli atau yang dikenal dengan nama Bait Hildamani gelar Beteno Netombula diangkat menjadi Raja Muna yang pertama. Proses pengangkatan raja tersebut dikarenakan kebutuhan dasar terbentuknya sebuah kerajaan, karena sebelumnya elemen-elemen utama terbentuknya sebuah negara seperti wilayah, rakyat, serta pemerintahan telah terpenuhi. Seketika itulah terjadi kesepakatan bersama bahwa Muna resmi menjadi sebuah kerajaan dengan kelengkapan administratif serta wilayah kekuasaan. Kerajaan Muna berdiri sejak abad 13 yang lalu. Berbicara adat di sini, di Muna ini ada 2 macam, Pak. Pertama adalah adat istiadat yang mengatur ketatanegaraan, yang kedua adalah hukum-hukum adat dalam perkawinan atau pernikahan adat. Filosofi di Kabupaten dalam melaksanakan pemerintahan dan ketatanegaraan itu ada mengandung filosofi seperti pertama adalah saling menghargai sesama manusia, kemudian saling mengasihi, kemudian saling beri dan menerima, kemudian saling menghargai ternyata dapat kita tahu. Era pemerintahan sebuah kerajaan niscaya akan berganti seiring berjalannya waktu. Ketika kekuasaan Raja Beteno Netombula berakhir, kerajaan Muna mengangkat seorang Sugi untuk menjadi pemimpin tertinggi mereka. Sugi dalam bahasa Muna bermakna yang mulia atau yang dipertuan. Dalam perjalanan panjang kerajaan Muna terdapat 5 orang Sugi yang pernah menjadi pemimpin tertinggi. Kelimanya adalah Sugi Patola, Sugi Ambona, Sugi Patani, Sugi Laende, dan Sugi Manuru. Sugi Manuru disepakati merupakan Sugi yang paling berhasil membawa perubahan pada masa pemerintahannya karena berhasil membawa kemajuan di berbagai sendi kehidupan masyarakat kerajaan Muna. Era Sugi berakhir lalu muncullah era Laki Laponto. Laki Laponto didaulat menjadi Raja Muna ke-7 dengan menggantikan Sugi Manuru yang merupakan ayahandanya sendiri. Raja Muna ke-7 ini dikenal sebagai seorang pemberani. Dibangunnya benteng pertahanan di ibu kota kerajaan Muna membuktikan bahwa dia telah menyiapkan kekuatan penuh jika ada ancaman dari pihak luar. Namun, tampuk kepemimpinan Laki Laponto tidak bertahan lama. Hanya 3 tahun terhitung sejak tahun 1517 hingga 1520 Masehi saja, untuk kemudian digantikan oleh sang adik yang bernama Laposasu. Seperti halnya kerajaan-kerajaan lain di wilayah Sulawesi, kerajaan Muna merupakan tipikal kerajaan maritim karena areanya adalah wilayah kepulauan. Untuk bisa tetap eksis, kerajaan Muna tidak jarang harus melakukan konfrontasi dengan para penjajah seperti armada bajak laut Banggai Lobolontio yang suka melakukan keonaran, mengganggu keamanan, serta melakukan perampasan kapal laut kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia bagian timur. Saat itu kerajaan Muna dipimpin Laki Laponto yang merupakan Raja Muna yang ke-7. Ia memeluk Islam berkat pendakwah Islam asal Mekah, Syed Abdul Wahid, dan mulai menerapkan konsep serta hukum-hukum Islam di kerajaan Muna. Memasuki masa pemerintahan Raja Muna ke-10 yaitu Latitakono yang bertahta pada tahun 1600 hingga tahun 1625 Masehi. Muna pada saat itu mengecam keras campur tangan serta monopoli perdagangan VOC di Buton karena bisa mengancam keutuhan kesatuan Kesultanan Butuni Darussalam. Namun di balik itu, Buton tetap melakukan kerjasama dengan Belanda pada tahun 1613 terkait dualisme pemerintahan di Buton, di mana Kesultanan Buton tetap berdaulat namun juga dipaksa mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah Buton.
Perjanjian tersebut memberikan efek domino bagi Buton karena terjadi perpecahan sehingga Muna akhirnya bersitegang dengan Buton hingga terjadi peperangan. Kerajaan Muna yang pada saat itu dipimpin oleh Sangya Kaineda harus menerima kekalahan karena tipu muslihat kerajaan Buton dan VOC yang pada awalnya menawarkan perundingan dengan Sangya Kaineda. Setelah tertangkap dan diasingkan ke Ternate, Sangya Kaineda berhasil diselamatkan oleh armada perang kerajaan Muna lalu kembali bertahta di kerajaan Muna. Hal menarik yang terdapat di kerajaan Muna adalah sistem pemerintahannya. Lebih spesifiknya adalah proses pemilihan raja yang berkuasa di kerajaan tersebut. Jika di kerajaan-kerajaan lain jabatan raja berjalan secara turun-temurun, maka lain halnya dengan kerajaan Muna. Proses pengangkatan raja dilakukan dengan sebuah proses pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Kerajaan yang disebut dengan Dewan Sarah. Proses diawali dengan dikumpulkannya beberapa kandidat raja yang berasal dari golongan kaumi yang biasa menduduki jabatan eksekutif di kerajaan. Para kandidat raja ini juga biasanya merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Dewan Sarah. Namun, jika calon raja merupakan calon tunggal, maka akan langsung dilakukan proses aklamasi. Ketika terpilih, raja yang baru menjabat diwajibkan membaca 2 kalimat syahadat, lalu dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah raja. Tentu kami berterima kasih sekali bahwa Pak Ketua DPD Republik Indonesia Pak Lanyala beserta para senator datang ke Kabupaten Muna. Tentu ini ada rahmat bagi kami, karena memang kami merindukan figur-figur pemimpin di bangsa ini untuk lebih mengenal Muna dengan segala potensi yang ada. Semangat beliau dalam rangka mengkonsolidasikan dan melihat potensi-potensi daerah, khususnya pada aspek budaya, kami apresiasi. Kami juga kaget bahwa setelah Pak Ketua melakukan kunjungan di beberapa tempat, terkhusus di Muna, beliau menyimpulkan bahwa Muna ini adalah sebuah kerajaan besar yang memiliki pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Ketua DPD yang telah banyak memberikan apresiasi, memberikan kontribusi pemikiran terhadap Kabupaten Muna. Mudah-mudahan beliau umur panjang, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diwujudkan apa yang menjadi cita-cita besar beliau. Sekelumit kisah kerajaan Muna yang tersohor dengan keberaniannya di medan peperangan menginspirasi Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti saat berkunjung ke kerajaan Muna beberapa waktu yang lalu. Kedatangannya diapresiasi secara langsung oleh Bupati Muna serta masyarakat Muna. Dalam kunjungannya, Lanyala diberikan gelar kehormatan oleh kerajaan Muna, namun hal utama dalam kunjungannya ke kerajaan Muna adalah proses penyerapan aspirasi dari masyarakat Muna. Saya juga berkeliling untuk menggugah kesadaran itu sebagai bangsa, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, karena bangsa ini dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia, yaitu peradaban kerajaan dan kesultanan Nusantara. Seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya di setiap daerah, Lanyala senantiasa mendengar langsung keluhan masyarakat serta permasalahan yang dialami pemerintah daerah setempat. Tidak hanya menampung, ia lantas menyampaikan permasalahan tersebut kepada stakeholder yang memiliki wewenang terkait penyelesaian permasalahan tersebut.